guys, welcome back to our channel. Gua Kai dan kita dari podcast Kominfo. Kasih informasi. Kita udah datang tamu spesial banget gak sih guys nih. Kita sambut kahim-kahim kita. Gue perkenalan dong bang, nih banyak yang nggak tahu nih siapa sih. Oh gitu. Iya. Kahim gak ada yang tahu emang ya. Mungkin kalau yang ngejabat mungkin pada tahu. Oke, Coba dari yang Kan ngejabat aja dulu. masyarakat yang lain. Oke, dari masyarakat berarti dari Iya. dulu lah ya. Iya. Salam kenal teman-teman. Gue Budi Setiawan ya, panggil aja Budi dari Arsitektur Go 2 Region Karawaci ya. Jadi di sini untuk periode 2024-2025 gue menjabat sebagai ketua himpunan ya di periode kali ini. Nah, Kelas. Halo semuanya, gua Ivan Alfitra, Arsitektur 21. Gua sebenarnya officially udah bukan kahim. Oke. Gitu. Iya. Tapi gua demisioner gitu. Tapi gua diundang di sini, mungkin gua nggak tahu apa tujuannya, tapi gua di sini sebagai masyarakat lah ya. Cuman emang karena sebelumnya menjadi kahim mungkin ada hubungannya mungkin ya gitu. Masih ada hubungannya ya. Asik sharing gitu boleh nggak ya? Boleh. Siap. Terus, sebenarnya kepo nih, kayak kalian tuh sebenarnya awal masuk aksi itu gimana sih? Kayak pertama kali bang Budi dulu. Masuk aksi ya. Iya, kayak Awal. alasannya gitu. Oke. Awal masuk aksi sih sebenarnya emang cita-cita dari kecil. Dan dulu dari kecil tuh gue waktu SD lah ya, itu SD kelas 1 kelas 2 tuh bang. Itu tuh demen banget sama alat-alat berat gitu, konstruksi Oh, gitu. iya. Itu demen banget gitu. Dulu Teknik gitu ya? Nah bener, dulu sempet di dekat rumah itu kan ada kali Cisadane kalau kalian tahu gitu kan. Itu lagi sedang ada penurapan itu pemasangan apa sih biar nggak longsor lah, paku bumi gitu ya, beton buat gitu. nahan lah ya? Iya, buat nahan si tanahnya biar nggak longsor ke sungai gitu kan. Itu tiap sore saya merhatiin, udah ngejoglok kayak begitu, ngejoglok. Kenapa? Merhatiin gitu. Nggak tahu, kayak seru aja, paku bumi gitu kan, terus ekskavator, itu tuh demen aja ngeliat orang kerja gitu. Sempet waktu satu ketika di jalan maksudnya kayak lagi kemana gitu sama keluarga, tuh ngitungin mobil-mobil truk. Oke, satu, gue tadi ngeliat mobil mixer, Ada berapa nih? gue ngeliat mobil Satu truk lewat, gitu. dua lewat gitu. Iya, satu gue ingetin, sampai itu 13, 20 gitu. Kok bisa lo hitungin? Iya, kayak excited aja. Oke. Excited aja gitu. Ih, Dan menarik nih guys. nah, dan dari kecil itu, nah sampai sekarang memang kenapa arsi gitu ya masuknya, kalau itu kan mungkin erat kaitannya sama sipil gitu ya. Karena gue tuh pengen kayak gak mau yang ke lapangan banget gitu ya, pengen yang di balik layarnya aja, tapi sesekali tuh ke lapangan. Oke. Gitu, kayak masuk arsi gitu. Dan suka banget nih sama kayak market ke pameran, jadi penikmat lah gitu. Rajin berarti ya? Tak rajin berarti ya? Dari kecil udah diajak ke Iya. ini ya. Udah dikasih Gak demen tuh hiburan. narik-narik, gak demen. Tarik layangan ya. Narik-narik gak demen. Atau beler-beler gitu nggak ada nih kayaknya. Oke. Bang Ivan gimana? Kalau gua gimana ya? Kalau bisa dibilang dulu malah gua tuh dulu terjun pertama kali itu lebih ke teknik informatika. Jujur. Karena emang teknik informatika itu kan dia bicara tentang logik ya. Gua juga sempat masuk Olim juga kan. Oh iya. Sempat. Ih, ceritain dong gimana tuh? Awal. Cuman kan karena emang mungkin banyak ya dari kalangan gua, maksudnya dari angkatan gua tuh banyak. Jadi gua tuh nggak terlalu kelihatan banget lah gitu. Nah, ABC tuh. NBC enggak mau dibuang sayang, diangkut juga kebanyakan. Oh, oke. Nah, Terus. gitu. Nah, jadilah gue kayak, aduh, kalau IT juga, tapi kan gue sebenarnya menemukan hal lain waktu itu. Gue tuh senang buat gambar, gue desain, tapi gue tuh nggak suka yang DKV. Gue awalnya tadi mau DKV justru malah. Oh iya. Iya, karena kan orang kan kalau bicara tentang desain kan banyak DKV Iya. ya. Cuman gue tuh nggak mau yang terlalu murni. Nggak mau yang Iya, terlalu maksudnya aksi gitu ya? gue tuh kenal DKV dari temen gue tuh, kan gue pernah datang ke acaranya, bukan acaranya ITB, cuman ITB itu bikin ada pelatihan DKV. Oh iya. Dan itu berarti kayak trial gitu? Iya, kayak trial, dia kayak ngajarin, bukan ngajakin, ada les buat masuk ke ITB. Oh, Iya, ada gitu? ada waktu itu. Oh, oke. Gue lupa namanya Terus? apa gitu. Nah, pas gue ikut ke sana ternyata DKV itu bukan cuma sebatas desain gitu. Oh, Ternyata lebih banyak, dan gue mungkin kayak
kayaknya enggak nih gitu kan. Ya akhirnya ya udah gue makin lama oh ya arsitektur kayaknya boleh juga nih. Oh, tapi lu waktu itu ketolak ITB? Sempat SN Gue ketolak UI 5 kali. 5 kali, waduh. I'm sorry, gue juga ketolak UI. Ya, gue juga sama. Kita semua ketolak UI. Tapi gak apa-apa guys itu. Maksudnya ya nggak ada yang tahu juga kan kalau Iya. kita bisa di sini, Iya. ya kan? Ternyata kayak ada hal lain Tuhan punya nih. jalan masing-masing. Nah, Betul, gitu betul aja. guys. Terus Tapi ya gimana? ya udah akhirnya gue memutuskan buat arsi dan karena orang tua juga waktu itu nggak mau terlalu jauh kan. Nah, gue waktu itu sempat mondok 6 tahun. Oh, mondok. Gue mondok. Iya. Ada something in common. Mondok mana bang? Gue ada mondok di Subang. Subang dulu. Oh. Mondok di Subang dari SMP, SMA. Nah waktu itu orang tua mikir kayak udahlah nanti pas kalau gue udah kuliah kalau di luar juga terus nanti kerja Oh, lagi jadi di luar. berarti lu sekarang kayak ngerantau ya? Kalau enggak gue di Depok nih. Ah. Gue udah di pondok duluan 6 tahun. Oh. Gue jauh nih oke. selama SMP SMA gue jauh. Nah yang orang tua gue harapin adalah gue tuh nggak mau jauh-jauh lagi gitu loh. Nah gue ngambil di Tapi pas di mondok itu kayak ini apa nih? Berarti kayak udah yang les ITB itu. Oh iya makanya itu kan deket tuh. Waktu itu kayak ada acara, gue datang kan di Subang ke Bandung nggak terlalu jauh sih. Oh Sebenarnya iya. waktu itu ada acara gitu. Makanya gue waktu itu ya udah jadi ya orang tua maunya juga nggak jauh-jauh kan. Nah gue waktu itu milihnya ya UI. Apalagi arsitektur ya kan. Iya Jadi sih. cuma si ITB itu cuma ngeles aja nih, ikut kelas Iya tapi nggak ada. ada. Waktu itu dia kayak ada acara kayak nggak open house juga sih. Cuman modelan kayak dia mau kenalin nih. Oh, dia, oh, iya, dia punya apa namanya di kafenya itu. ada partneran Oh. sama suatu Berarti lembaga les. ada collab gitu Iya, juga ya? collab gitu. Dan sekalian juga soalnya tempatnya juga di ITB. Jadi kenalin kampus ITB, kenalin jurusannya, Iya, menarik banget. sama kenalin si itunya apa si tempat lesnya itu. Oh, iya sih. Karena emang gua pas dikenalin ternyata di kafisnya gini, gua ngerasa tidak mampu ya. Soalnya kan kalau berpikir desain secara murni, kalau kita yang cuman apa ya, kayak ini kayak menurut gua bagus gitu. Itu doang kan nggak bisa dijadikan Iya, aset ya. bener. Gitu kan dalam desain Nggak gitu. menarik gitu ya, Iya, Pak. Gitu kan nggak bisa yang murni gitu susah. Oh menarik banget guys, dari kahim-kahim kita ini kan kayak apa ya, jadi kayak lebih penasaran gitu lah, kayak dari mondok juga kan tadi, terus kayak nggak tahu kedepannya bisa tiba-tiba jadi kahim kan kayak. Nah ceritain dong gimana, siapa yang ngomong gitu kayak mending lu jadi kahim next periode. Ceritain dong. Ceritain dong. Iya, Bang Ipan dulu lah. Iya. Oke, mungkin Kayak awal-awal kayak kayak nih kahim nih gitu. Sebenarnya jujur gue dulu tuh suka buat berorganisasi mungkin ya. Karena emang dasarnya di Oh iya, Sebelumnya Bang juga. Ipan dari ini apa dulu? Dari fisika, dari badan kah? Bagi yang belum tahu nih. gua itu satu-satunya kahim yang dari badan Wow, apa dan tuh? sekre sepanjang hidup mungkin ya. Keren, Itu keren, karena keren. jujur kalau di Himars itu biasanya anak badan tuh nggak terlalu terlibat gitu loh. Jadi dia tuh lebih banyak kayak misalnya kayak wirus, dia tuh sekre, bendaharnya maksudnya dia udah di situ aja Iya, gitu. Mungkin karena emang gua nggak tahu ya, gua melihat apa entah potensial atau gimana. Ya. Cuman gua ngerasa kayak menyalahi kodrat juga jatuhnya sebenarnya. Tapi kayak gimana tuh, siapa tuh yang nyenggol kayak kahim gitu. Dulu gua masuk tuh nggak ada pikiran buat jadi kahim. Oh, iya. Cuman kayak, kalau kuliah biasa-biasa aja gitu kan, maksudnya kayak sayang juga kan. Dan juga gua merasa udah bisa beradaptasi lah gitu dengan kegiatan kuliah, apalagi kan arti kan kan orang kan nggak terlalu terbiasa dengan tugas-tugasnya atau gimana kan gitu. Gue udah dalam beradaptasi. Gue awalnya juga agak bingung tuh mau daftar apa enggak gitu kan, karena gue khawatirnya adalah ini kalau di sekolah dulu kan OSIS itu kan nggak terlalu yang lu bisa sampai malam atau Iya. gitu kan enggak kan Iya. ya gitu kan, kayak kita ada beberapa pakam-pakam yang nggak bisa dilewatin juga kan gitu. Nah, gue awalnya khawatir kayak gitu. Gue tuh dulu kenal sama Kak Saski juga belum.
Gua kenal Asasi, sama ini ya kayak kayak Kahim 20. jadi pertama kali gua itu interest sama Himars itu waktu di sidang akhir Forbes. Oh, Jadi waktu gua itu kader itu online. oh iya. Gua kader online dan Coba waktu ceritain dong. waktu itu di pokoknya Forbes terakhir sidang kan ya? Ya. Nah, Forbes terakhir sidang, gue itu ada simulasi sidang. Simulasi sidang ada gue di kafenya Bang Isyam. Perihal. Ya di Perihal. Nah itu gue ditunjuk jadi nggak ditunjuk sebenarnya lebih ke Ngajuin. Tapi gitu karena dekat rumah gue. Jadi yang lain kasihan kan Gue kadang-kadang. masa capek. Terus? Ya udahlah, itu gue ikut kan, gue ngajuin diri. Di situ gue ketemu sama pengurus yang lain, gue mencoba buat apa? Ya dari situ gue kenal sama pengurus-pengurus. Even buat Kahim pada periode waktu itu Kak Haura, gue juga kenal dari situ. Dan gue juga mungkin dari situ gue ikut acara-acara mereka. Ya mungkin ya di sini nggak kerasa ya mungkin ya, maksudnya di tahun sekarang. Yeah. Tapi kalau dulu tuh yang paling gue suka banget adalah gue ikut acaranya FKM Aji yang ke apa sih yang Stadion JIS. JIS waktu dibangun. JIS. Jakarta Internasional. Jakarta International Stadium. Yang di mana sih? Di Jakarta Utara ya. Iya, Jakarta Oh, kan ya. iya. Nah, Terus? itu tuh dulu FKM Aji tuh bikin acara di situ. Jadi Terus acara sekarang kayak pas di- apa namanya masih pembangunan, nggak masih kayaknya lagi finishing deh. Ya, gitu. Itu lagi finishing, FKM Aji kerjasama gitu, kita open trip ke sana. Dan gue main asal daftar aja, ternyata gue nggak tahu ternyata gue angkatan sendiri. Gue sendirian di sana. 21 sendiri. Tapi gue karena mungkin sebelumnya gue pernah kenal kayak Kak Haura Nah, gitu berarti ya. yang kebanyakan di sana angkatan berapa? Di atas berarti. Di atas 19 gue di situ jadinya gue malah nongkrong sama mereka gitu gitu. Nah, mungkin dari awal situ gue kenal masuk Himars ya kan. Ada potensi lah ya. Awalnya gue menikmati aja ya jatuhnya. Sebenarnya kan kalau easy going ya. easy going aja. Waktu itu kan sebenarnya emang karena suka sekre juga. Karena sebelumnya sekre mungkin gue udah tahu potensial gue dibanding gue nyari hal baru yang benar-benar gue nggak tahu seperti apa bentukannya. Gue coba di zona nyaman gue aja dulu. Tapi malah ngurusin urusan orang. Jadi agak kesenggol gabut Iya, gitu ya. kayak, aduh, nih, ya udahlah. Karena ada rasa kegeraman sendiri. Ya kan Bang? Nah, lebih kayak gue bisa nih buat ikut bantu. Oh, Iya, bisa nih. aku juga mau gitu ya. Iya, waktu itu gue tuh sekre berdua sama Adi. Iya, kita mau. Udah sama sekre pertama tuh, nggak ada lagi. Iya, itu menurut gue ya waktu itu enggak, menurut gue waktu itu kan agak ngestak-stak dikit kan kayak ih sekre baru mereka berdua yang cowok kayak keren banget, terus yang satunya Kahim lagi, terus kayak kan awal pertama kali yang pas PKKMB kan lu ya kan jargon kan kayak ih keren banget, terus katanya itu siapa ya gitu. Terus kayak, walaupun kan waktu itu kayak kalau di POV gue ya kan gue waktu itu kayak masih sendiri belum kenal siapa-siapa, terus kayak ya udah perhatiin aja bercengok-cengok terus dibuat kelompok gitu, terus kayak sampai dari Arsi sama si Gio terjargon, terus kayak langsung oh wow, oh jadi gini Arsi Bunda gitu loh kayak Dia mengatakan namanya PKKMB offline. Karena kalau waktu gua itu online. Masih Oh, online, iya. itu juga online. Gua berapa kali Zoom gitu ya? Makanya di waktu itu mungkin itu kan lu cuma tahu, wah ini Kahimi gitu kan. ya. Lu nggak tahu kalau malam itu gue baru diangkat. Iya. Oh wow, Gak tahu. ya kan tahu lah, ya kan tahu lah kan. Absen dulu dong presidiumnya. SC-nya nih. Sebenarnya sempit juga ya jatuhnya. Iya. Oh wow, Iya, oh. jadi waktu gue Ini menarik banget sumpah. sebenarnya waktu gue diangkat juga yang meresmikan dia jatuhnya. Karena Presidiumnya dia. Iya. Iya. FYI aja ya, sebenarnya kalau saat untuk Mubes gitu kan, untuk presidium dan juga steering commit itu dari 3 angkatan. Masyarakat, ya. Dari masyarakat, Masyarakat udah. ambil Karena langsung. ini kan Mubesnya untuk si himpunan gitu ya, nggak mungkin ngambil orang itu pasti dari himpunan untuk SC dan presidium gitu. Dan gue salah satunya jadi SC dulu, terus presi juga gitu kan. Ya oke, ikut sampai selesai itu ikut gitu loh. Iya. Gitu. Mungkin itu juga awalnya kali dia interest kali ya kayak Imas gitu. Ya kali ya. Iya. Nah, coba dong. Kan waktu itu gue juga interestnya pas ikut sidang.
coba sidang. Oh iya. Iya, Oh ini sidang pas siklus kahim tuh sidang. Ini sidang pas Korbes. Mungkin. Iya. Tapi juga ikut sidang gua. Nah, Waktu Kak Saski dipilih, itu ada gua di sana. tuh berarti siklus guys. Gua jadi presidiumnya. Siklus guys. Iya. Presidium gua. Nah, coba dong dari lu gantian. Tapi ini makanya bisa jadi kahim gimana nih dari teman-temannya nih? Nah, ini mungkin jadinya Gimana? Iya. Interaksi. Iya, masalah. Banyak yang mendorong sebenarnya Iya. buat jadi kahim. Dulu tuh mungkin di angkatan gue itu banyak yang potensial ya. Malah justru dulu tuh yang paling potensial itu justru dua-duanya datang dari sekrenya. Gua sama Adi waktu itu. Iya. Lalu? Gua sama Adi, sedangkan namanya juga sekre kan susah ya, maksudnya di buat secara sistemasinya aja kan orang harus paham benar-benar kan. Itu kan itu berhubungan sama luar dan administrasi gitu kan. Iya. Ya mau nggak mau harus ngelepas satu itu sempat tarik ulur lama itu. Oh. Di satu sisi kalau gua itu kenapa gua memilih untuk menjadi kahim adalah pertama ini kan regenerasi harus tetap ada jalannya. Di satu sisi itu gua itu apa ya kayak gue tuh selama ini nyari aman mulu loh gitu. Oh, Gue kayak nggak pernah nge-push di gue sampai segitunya tuh belum pernah. Gitu. Sekiranya kayak keluar zona nyaman lah ya. Kayak gue tuh pengen yang lebih gitu. Nah, itu gue ngerasa kayak dan pikiran gue waktu itu adalah kalau gue nggak jadi kahim, itu misalkan nanti ada orang lain yang jadi kahim dan itu berdasarkan dia, apakah gue nanti terima atau enggak gitu. Maksudnya kayak gue bisa ngelakuin apa yang gue lakuin gitu loh. Dan gue akan menyesal kalau misalkan gue tadi nggak ngambil chance itu. Itu yang gue omongin ke dia. Semangat kahim banget ya sini guys, kayak Iya, oke. Mungkin ntar gue tinggalin sebentar nih. Enggak, tadi reaksi temen-temen gimana? Waktu itu tuh pokoknya kita jimit bareng-bareng buat tentuin masalah gimana-gimananya, diomongin. Itu tuh padahal ya, itu tuh pembahasan kahim itu gue tuh gak ada pernah mikir ke sana sama sekali. Oh, iya. Itu waktu itu ingat gue lagi jalan-jalan ke Jogja sama teman-teman. Gue jalan-jalan ke Jogja buat baliknya karena di situ ngebes ya kan. Oh, Gue gak ada pikiran kayak, ya udahlah, sebagai bolos kalau udah mau beres, ya kan. Maksudnya gue Ya tinggal santai lah ya, iya. Tapi gue gak tau kalau ternyata regenerasi nggak cuman lu naik nanti jadi BPI gitu. Ternyata pemilihan kahim tuh harus ada gitu loh. Itu yang naik. ya habis itu tadinya senang-senang malah jadi gimana siapa ya kan gitu kan. Sempat ada panjang ya waktu itu juga dukungan juga ya dari ketua angkatan. Sebenarnya ini juga gue nggak tahu bisa boleh ngomong di sini apa enggak ya. Jadi waktu itu adalah Kaang gue siapa? Bang Sultan. Ya Bang Sultan sama Tegar. Iya. Itu gua yang nyuruh buat mereka naik. Waktu itu kan gua dekat banget sama mereka. Gitu. Jadi pas waktu dia naik kan, maksudnya kayak kita kan sering ngumpul gitu kayak mikir, apa gua naik gimana ya gitu. Gua waktu itu gua sama Adi ada sama beberapa teman gue lain ngomongnya gini. Ya udah, lu naik aja Gar sama Sultan gitu kan. Ntar lu tetap kita support kok gitu. Lalu Itu kayak klasik sebenarnya, itu klasik gitu kan. Maksudnya Klasik. kayak bagaimana meyakinkan teman lu kan. iya. Nah, itu terjadi di posisi gua sama Adi. Iya. Jadi gue ditagih. Janji gue ditagih di saat gue mau naik kahim. Iya. Mereka jawab gini. How the turnstable. Tapi gue komit. Maksudnya kayak gue percaya sama mereka bisa ngebantu gue, gitu kan, dan juga Dan gue juga mau dapat ngebantu dukungan lah gitu. ya. Gue juga butuh mereka juga butuh gue sebagai pemimpin gitu. Ya itulah sebenarnya kenapa gue mendorong gue jadi kahim gitu loh. Oh, peduli banget teman-teman guys. Oh, pas udah. Nah, dari Bang Bodi nih. Gimana tuh? Gimana awalnya bisa jadi kahim? Ya. Sebenarnya ini cerita awalnya sebenarnya nggak beda jauh dan Itu berarti siklus guys. ini tuh udah di satu aksi nih, nggak bisa. Oke. Kalau Bang Ivan kan punya keunikan sendiri ya, yakni dari badan tuh belum pernah ada dan memecahkan sejarah. Ya, dari badan bisa naik gitu kan. Gue juga ada sebenarnya, yakni dari region Karawaci. Gitu, karena dari Karawaci itu masyarakat dikit. Nah, FYI ya, masyarakat Karawaci itu nggak terlalu banyak sebanyak yang di Depok, kayak gitu teman-teman. Dan karena jaraknya juga lumayan jauh,
dan juga pusatnya memang di Depok, otomatis Karawaci kan harus ke Depok terus, Ya, gitu kan. betul. Nah, mungkin gue flashback lagi ketika awalnya masuk himpunan, ya biar sama kayak Bang Ivan. Boleh dong, ceritain dong Bang. Nah, jadi sebenarnya kalau gue tuh awal maba ya semester 1 banget, gue nggak yakin sama pilihan gue sebenarnya. Bukan nggak yakin ya, gue yakin banget nih arsitek. Karena dari sejak awal kan emang negeri dulu gue pilihnya negeri gitu kan, SNM, SBM. Kalau dulu masih, kalau sekarang SNBT ya, SNBT gitu ya. Itu ketolak semuanya negeri, tapi gue pilih tetap arsitek. Jadi arsitek tuh harga mati lah gitu loh. Jadi tetap harus arsitektur. Dan setelah dicari, ketemulah Gunadarma gitu ya, dekat juga sama rumah, tapi Regen Karawaci. Dan di situ tuh gue sama sekali nggak expect bakalan ikut Ormawa sebetulnya. Organisasi apapun, UKM, himpunan, BEM dan lain sebagainya tuh nggak ada. Kayak gue arsitek aja ngelihat banyak orang tuh kayak wah tidur malam begadang, tugas capek segala macam. Itu udah kayak jadi skeptis duluan dong, ya kan? Jadi takut duluan nih. Iya, apalagi masuk hidup gaya kan? Iya, apalagi masuk Ormawa gitu kan. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, masuk Gunadarma arsitek gitu kan, keterima dan lain sebagainya. Semester 1 kan sebenarnya belum bisa masuk Ormawa segala macam ya, tapi ikut rangkaian ya kaderisasi gitu kan. Kaderisasi pas zaman gua 22 itu offline. Kalau 21 masih itu daring. Ya, waktu itu kan waktu gua ini apa? Betul. Tapi karena COVID juga kan ya, jadi menyesuaikan lah ya. Iya, jadi udah mulai new normal lah. Iya. Betul, masih udah balik ke normal lagi. Bang Ivan juga udah pemut ya, tingkat 2 pemut, dan gue di kader, bolak-balik Depok. Dan itu sebenarnya kayak aduh apa sih, capek lah gitu ya. Iya. Ini jangan di-spill lah, tapi ini kan ya saat kader tuh karena kita lumayan jauh, mungkin teman-temannya Depok juga lumayan jauh juga ya, mungkin di Cikarang atau Bekasi, Bogor gitu kan, jauh lumayan, nggak beda jauh lah gitu ya. Ya berangkat pagi ya, pulangnya malam gitu kan. Ada yang pulang pagi juga. Ada yang apa? Pulang pagi juga. Itu kegiatan lain. Iya, kegiatan lain. Jadi kader mah selesai tepat waktu. Iya, tepat waktu dong. Gitu, karena perjalanan jauh, makanya jadi balik malam dong. Nah, mulai dari situ akhirnya wah tertarik nih sama himpunan gitu kan. Pun gue waktu itu pernah ikut beberapa volunteer. Kepanitiaannya ada ikut Campfit salah satunya gitu kan. Terus yang mubesnya Kak Saski berarti ya, mubesnya pas periodenya Kak Saski. Dan akhirnya cobalah untuk masuk himpunan gitu kan. Masuk himpunan waktu itu gue keterima di Humas eksternal. Bayangkan region Karawaci gitu yang dimana pusatnya di Depok, dapetnya Humas. Kalau Humas kan rata-rata harus fleksibel lah ya. Tapi ya karena mana-mana harus bisa. Betul. Karena sebetulnya kita tuh Humas tim juga ya. Maksudnya ada temennya nggak sendiri gitu kan. Nah itu sebenarnya bisa dikompromiin. Gue lagi nggak bisa nih, lu bisa ya gitu kan. Betul. Intinya tim itu kan sebenarnya backup guys. Di backup betul. Dan akhirnya gue masuk, kebetulan itu Humas eksternal dan waktu itu jadi ketuplak Campfit juga gitu kan. Ini ketuplak seru banget. Ya jadi ketuplak Campfit juga dan akhirnya ya udah berjalan sampai nggak kerasa tuh satu periode udah berjalan gitu loh. Satu periode itu tiba-tiba kelar nih. Iya. Gitu udah kelar dan saat masuklah regenerasi gitu kan. Nah, gue tuh sebenarnya dari Humas eksternal gitu kan. Dan waktu itu mungkin gak beda jauh ceritanya juga sama Bang Ivan. Saat regenerasi itu pasti kompromi gitu loh. Kompromi si pengmut ini kompromi gitu kan, bagaimana gimana ngediskusi. Iya, kayak kekurangannya tuh apa gitu kan. Apa yang harus kita perbaikin gitu kan. Karena kan kita nih nggak tahu nih, karena base gue di tempatnya di Humas gitu kan dia tahu ya di divisi lain seperti apa seluk-beluknya gitu loh. Kalau seperti program kerja atau cara kerja mah kita tahu, cuman kan kalau untuk bagaimana flow kerjanya itu kan kita nggak tahu gitu kan. Jadi harus masih saya tahu gitu ya. Betul, jadi kita diskusi gimana kekurangannya, apa yang harus ditambah dan lain sebagainya gitu kan. Dan waktu itu diskusinya cukup panjang ya mengenai siapa yang akan regenerasi. Dia lebih panjang jujur. Oh, lebih panjang. Iya. Tapi
itu sih yang ngeklik banget itu berarti dari sidang ya apa sih, something in common dari kayak Kahim dari sidang Ya, gitu. mungkin itu Iya. bisa jadi pemantik, Iya bisa sih. jadi pemantik juga. Iya. Ya pokoknya gitu, dan akhirnya pilih lah gitu, dan support juga dari teman-teman. Ya udahlah nggak apa-apa, dan gue pun sebenarnya punya keresahan sih Bang sebetulnya, keresahan terhadap himpunan. Nah ini mungkin alasannya nggak beda jauh ya. Sebenarnya masalah kenapa jadi ketua himpunan nih? Itu tuh kayaknya nggak mungkin setiap ketua himpunan itu yang nyalonin itu nggak ada keresahan di dalam dirinya. Keresahan ini bukan berarti suatu yang buruk ya, Iya. gitu kan. Keresahan ini kan timbul ada mungkin suatu tujuan baru Iya. atau gimana, kayak nih harusnya bisa nih himpunan bisa lebih kayak gini. Ada inovasi Nih, lah ya. bisa lebih kayak gini. Harusnya himpunan bisa menggapai seperti ini gitu kan. Itu kan yang berarti tandanya masih ada beberapa orang-orang yang peduli. Iya. Gitu kan, Betul, peduli akan betul. arahnya himpunan seperti apa. Betul. Nah, itu salah satunya sebenarnya. Jadi gimana buat pas tahu kita ada keresahan nih, Iya. kayaknya emang gua harus ngambil job itu deh gitu. Gua iya. harus ngambil tanggung jawab itu. Iya. Berarti tanggung jawabnya gede banget guys. Oh. Jadi Jadi- kita kahim kita. Di satu sisi disupport juga sama teman-teman gitu kan, terus di satu sisi kita punya keresahan, jadi ya udahlah ayo kita jalanin lah gitu. Gitulah kurang lebih lah gitu. Oke guys, kita lanjut ke sesi Q&A. Waduh. Apa nih? Mana Jadi ya? apa Apa nih? nih? Apa nih? Thank you so much. Oke, jadi kita ada pertanyaan-pertanyaan nih dari teman-teman kita. Nah, Bang Ivan sama Bang Bodi boleh ngambil salah satu gantian. Sweet dulu, sweet. Dulu. Sweet. Apa gunting kertas sama sweet? Banyak banget udah gunting keras Ya banget udah, lah. sekali ya. Ya, sekali. Yang kalah ngambil apa yang menang ngambil? Nah, maunya yang mana? Aja ntar. Nah, ya udah ambil. Ya. Tapi ini pertanyaan yang ditanyakan lewat story Instagramnya. Oh Mas Budi, bukan iya, sih? iya. Jadi kalian tuh nanti next episode bisa dipantau nih. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke next guest star-nya boleh dari pantau IG Himars ya semuanya. Nah, Oke. ayo. Ini gua ngambil, gue yang baca apa gimana? Ya udah baca. Gue baca nih. Iya, Iya, boleh. Oh, jadi sistemnya gue baca. Nih pakai sumbernya nggak? Boleh pakai sumber? Boleh. Boleh pakai sumber. Oke, ini pertanyaan pertama. Oke, pertanyaan kedua. Dari ini baca gimana? Pesan ya? Kayak begitu banget. Netear. Neteyamai. Spill tips and trick biar balance antara akademik sama organisasi dong kak. Waduh. Tips and tricknya nih. Yeah. Bang Ivan dulu. Harusnya dia jawab ya. Ini mungkin kerasa ya waktu gue pertama kali jadi pengmut gitu kan. Ini gue juga merasa masih bangga sebenarnya sampai sekarang. Karena di saat itu, aja di saat itu. Oke. Ada di saat itu, gue ngerasa wah awal kali pengmut pasti banyak bukan regulasi, maksudnya ada rangkaian-rangkaian yang harus ikutin LDKO dan sebagainya macamnya gitu Iya. kan. Nah kan gue juga masih ada tugas kuliah. Iya, Gitu. takutnya nggak balance ya. Nah takutnya gue nggak ngebalance, takutnya kayak gue terlalu asik dengan ikut acara-acaranya, rangkaiannya, gue lupa nih. Kalau tugas arsi kan memang berproses gitu kan berarti kan kita. Nah, spill tips and triknya adalah gue waktu itu bisa buat nggak ngebagi, tapi bener-bener optimalin ada waktu. Oke. Gitu. Jadi ada tugas nih, mungkin ada beberapa kalian kan mikir kayak ini nggak bisa nih kalau lagi nggak dapet moodnya, Oh, oke. lagi nggak dapet inspirasi gitu kan. Lagi nggak mau ngerjain. Lagi nggak mau ngerjain gitu kan, Iya. kadang nggak nyampe gitu. Iya. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu tuh bener-bener gue tuh bisa ngebikin mood gue tuh balik, mood gue ada terus. Jadi di saat gue mood waktu itu ikut LDKO rangkaiannya panjang, sedangkan gue itu udah masuk ke desain perancangan, gue bisa beresin. Oh. Gue bisa beresin di sebelum deadline-nya. Ya, oke. Keren banget gak sih? Ya Itu Allah. gue di situ doang waktu itu bangga. Sisanya adalah Jadi, penuh perjuangan. Manajemen waktunya tuh top banget ya. Iya. Gila. Pokoknya kalau buat masalah akademik sama organisasi, jangan jadikan beban sih jatuhnya pertama. Karena kalau akademik itu adalah tanggung jawab lu terhadap orang tua, gitu kan. Kalau organisasi tanggung jawab lu terhadap diri sendiri. Ya. Gitu. Lu udah tahu resikonya seperti apa. Ya kalau mau sampai bergadang-gadang ya harus itu yang dilakukan. Iya, sobat. Gitu kan. Oke. Lagi, Bang. Udah, gitu aja. Oke, next question.
Oh iya, asli. Maaf ya guys. Sebenarnya kalau Oh, sorry bang ya. Mungkin kalau dari mukanya kelihatan kayak Iya. nggak perlu dibikin. Enggak kayak udah Pasti udah beres. kelihatan rajinnya gitu kayak gak usah deh, gak usah tanya gitu. Sebenarnya spill tips and triknya ini mungkin agak berbeda dengan Bang Ivan ya. Ya. Kalau gue sendiri itu adalah bagaimana bisa ketika ada tugas dari dosen itu lu harus benar-benar kulik. Misalkan dosen ngasih, kadang gini ya, dosen ngasih itu nggak yang betul-betul 100% tuh pure ini loh tugasnya, gitu Ya. kan? Enggak, melainkan cuma kayak permukaannya doang gitu loh, dan Kita terus harus dalamin sendiri. riset sendiri. Iya, makanya kita harus kritis gitu. Jadi coba pikir cepat gitu ya. Ini kalau misalkan ngerjain tugas begini, arahnya bakalan begini. Nah, ini bakalan jadi pertanyaan nih gitu kan. Itu lu tanyain, "Pak, kalau misalkan seperti ini bagaimana ya?" Nah, coba untuk kritis, coba untuk dalemin di situ. Nah, tujuannya adalah ketika ngerjain tugas langsung, lu nggak ada tuh yang namanya ini gimana ya? Ini gimana ya? Kan kalau nanya dosen via chat itu kan kayak Iya, mungkin ada beberapa nggak suka nggak dibalas juga. betul, ada beberapa mahasiswa yang canggung atau Iya. enggan gitu ya untuk berkomunikasi dengan dosen gitu Nggak ya. seleluasa gitu lah ya Iya, nanyanya. betul, nggak seluasa. Makanya kalian manfaatkan ketika ketemu langsung saat jam pelajarannya itu kalian dalemin gitu. Jadi biar kalian mengerjakan tugas Iya, setuju bang. langsung gitu, Iya. langsung udah lancar gitu kan. Iya. Kayak gitu, dan selanjutnya juga fokus sebetulnya teman-teman. Nah, dan juga sebenarnya gini, mungkin pas pertama kali masuk gitu ya, kayak wah ini arsitek udah seperti ini, terus ditambah lagi masuk organisasi gitu kan, takutnya buyar apa segala macam. Mungkin teman-teman yang menjadi pengurus himpunan sekarang pasti berpikir demikian gitu ya, pun sama seperti itu gitu, sama berpikir sama seperti itu kayak aduh gimana ya gitu, apalagi gue dari region Karawaci gitu kan. Tapi setelah dijalanin ya puji Tuhannya juga berjalan dengan lancar gitu ya, dan juga jangan lupa dibantu sama doa sih teman-teman. Iya, Dan jangan itu aja sih lupa sebenarnya doa, tips and guys. triknya. Iya. Next question. Nah. Kayaknya kayak swaswak gitu kayak baca kayak JSC OLV underscore. Kalau misalnya nggak bisa dibaca nggak apa-apa, nggak usah. Oh, Iya, Oke. Ada nggak kejadian paling kocak atau nggak terlupakan selama abang-abang menjabat? tuh pasti banyak dong. Pasti banyak dong. Ada yang paling ngebekas itu yang mungkin jadi proud juga ya sebenarnya. Kalau di waktu gua itu adalah, jadi waktu gua pengen itu kan masa transisi, benar-benar masa transisi waktu itu. Kalau mungkin kalian sekarang kenal Archicad, Ya. itu kembali dimulai offline itu waktu gue jadi pengen. Oh, oke. Itu waktu gue jadi pengen. Lalu Yang bikin jadi gak terlupakan adalah gimana waktu itu kita bener-bener baru, maksudnya kayak kita belum pernah kerja bareng gitu kan, satu sama lain. Kita bisa ngejalanin si Archicad ini tanpa terlalu banyak hambatan yang, maksudnya hambatan sih nggak ada. Maksudnya kita tuh berhasil buat ngebangun kinerjanya gitu nggak sih? kinerjanya juga iya, dan itu juga ternyata malah jadi sarana buat arsitek berkumpul. Oh, oke. Maksudnya itu sampai angkatan 18 yang udah lulus itu mereka masih join. Oh iya. Iya, karena mereka interest kan, mungkin karena pas waktu di Angkatannya angkatan Bang Tio ya berarti? anak Iya. bukan angkatannya ini Bang Hafiz ya? Bang Bang Hafiz. Hafiz. Bang Hafiz. Bang Bang Hafiz. Hafiz ya bener ya? Iya. Oh, oke. Nah, itu tuh waktu itu kayak kita coba kan buat ini tanpa, waktu itu tuh nggak ada pengalaman karena BPI gue juga, Bang Ai itu juga kan waktu itu kan dia menjalani secara online. Asik Jadi ya? kita berbekal pengalaman masing-masing gitu kan, kita coba ngerancang dari lomba. Waktu itu kita nggak ada kayak lu ketupraknya di sini, lu yang Lu pegang sini, lu lu pegang yang tanggung ini. jawab ini gimana nih gini. Oke, Enggak, oke. kita ngebantu waktu itu. Waktu itu kan ketupraknya Mas Iqbal. Mas Iqbal Ramadan ya. Oke. Jadi waktu itu ya malah justru gua ikut turun gitu kan. Dari Adi juga turun, Tegar juga turun, bahkan masyarakat biasa, teman-teman gua kayak Nabil gitu-gitu, Ikut ngebantu Boca, lah ya. gitu. Oh, iya. Itu juga ikut ngebantu gitu, dan itu justru gua ngerasa kayak angkatan gua juga di sini support buat gua jadi pengen. Iya, gue juga dengar kalau yang pas di zaman abang itu ini ya follow-nya Bang Sar sama Kasui kan juga ini ya, ini follow banget tuh. Iya, waktu itu sebenarnya kenapa nggak terlupakan adalah
di situ gue bisa ketemu abang-abang gue yang dari atas dan itu mereka enjoy. Oke. Ya keributan-keributan di lapangan sedikit lah. Tapi Cuman fun gitu ya dari yang itu dapet ya. gue nggak nyangka adalah abang-abang tuh masih mau ikut gitu loh. Oke. Gitu, sampai basket masih 18 ikut gitu kan, futsal juga ikut gitu kan. Nah, mungkin itu sih kalau gua nggak nyangka ternyata bisa ngejalanin acara yang emang mungkin sebelumnya udah vakum gitu kan, dan ngejalanin lagi secara offline. Ya. Berarti itu unforgettable banget ya itu. Betul. Oke. Oke. Kalau gue sih sebenarnya saat menjabat sekarang juga sebenarnya masih menjabat ya. Seperti sekarang juga gue masih menjabat, masih berlanjut gitu ya teman-teman. Mungkin ini saat gue pengut mungkin ya, jadi secara keseluruhan, jadi bisa dilihat secara keseluruhan itu adalah yang tak terlupakannya adalah ketika menjadi project officer dari Kemfit kayak gitu. Udah bisa ketemu? Itu udah masih? Dari project officer Kemfit. Udah kelihatan terus. Jadi dari ketua pelaksananya. Jadi yang nggak terlupakan tuh gini teman-teman. Gue waktu itu mencoba satu sistem dalam kepanitiaan. Jadi ini gue nggak tahu ya, ini sih dalam sejarah hidup gue ini baru pertama kali gue melihat kendala saat himpunan itu melaksanakan semua acara, karena waktu itu gue pernah ikut volunteer. Kok begini ya gitu kan. Akhirnya di situ ada ide aja untuk memunculkan satu konsep gitu. Satu konsepnya sebenarnya simpel sih, adalah komunikasi sebetulnya teman-teman. Bagaimana komunikasi kita, apalagi ketua pelaksana itu bisa tetap terjaga kepada panitianya, kepada anggota-anggotanya, kepada koordinatornya gitu kan. Bagaimana juga kita bersikap untuk tetap ramah gitu ya, walaupun kayak kerjaan lu nggak beres gitu kan, tapi kan nggak mungkin kan walaupun kemarin itu kan nggak mungkin. Chaos gitu. Iya, tetap sampaikan secara halus gitu kan, nggak menyinggung gitu kan. Nah itu diterapkan juga, dan juga salah satunya adalah timeline teman-teman. Kita harus punya timeline ke depan tuh yang jelas, betul-betul detail, sedetail mungkin kalian mikirnya tuh mikir jauh sebenarnya, mikir ke depan gitu kan. Kalau usahakan juga ada plan A, B, C, D, E, F, G gitu kan. Jadi biar sat-sat aja gitu ketika ada A-nya nggak terjalan, coba B nggak terjalan, coba C gitu kan. Ada alternatif lain lah ya. Betul, dan itu harus dikomunikasikan betul-betul ke panitia kalian. Bagaimana panitia kalian itu memahami juga alur pikiran kalian. Kayak gitu. Dan puji Tuhan lumayan berhasil ya. Bisa dikatakan waktu itu jadi jatuh kayak percobaan gitu. Dan itu lumayan berhasil. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang pernah ikut Kemfit 2024 ya. Waktu itu kita go to UPH teman-teman. Gitu. Udah Kemfit tahun ini kemana ya? Stay tune. Itu kayaknya bakal nyambung ke yang sebelumnya sebenarnya harusnya ya. Iya. Jangan dong. Itu nanti buat info-info kayak gitu. Stay tune aja. Iya, stay tune aja guys. Oke. Ya kurang lebih next gitu lah ya. Iya, next. Siapa? Gue ya. Oke. Dari alt.grab. Oke, Kak, ngurus himpunan susahnya seperti apa? Dan ada keluhan apa aja selama memimpin himpunan? Sebetulnya susahnya seperti apa? Oke, berarti ini pemimpin ya? Pemimpin kita bicaranya ya? Himpunan nih ya, bukan project officer lagi. Sebenarnya kalau misalkan susahnya seperti apa, mungkin akan berbeda-beda setiap orangnya dan juga setiap periodenya. Betul. Karena dari yang gue lihat, setiap periode, setiap angkatan itu pasti punya ciri khasnya sendiri-sendiri. Misal 21 seperti apa, 22 seperti apa, 23 seperti apa, itu aja ciri khasnya sendiri. Dan juga periodenya, pas periodenya, mungkin kita sebutnya periode perkahim menjabat ya, periodenya Bang Ivan, periodenya Kak Saski, periodenya Kak Hawa, dan lain sebagainya. Itu pasti ada kayak ciri khasnya gitu, gitu kan. Dan mungkin yang sekarang terjadi di gue sih adalah susahnya itu adalah dalam komunikasi teman-teman. Kita udah menjabarkan seluruh tugas, tugas fungsi gitu ya terkait, karena kita mikirnya kalau tadi kan project officer mungkin lebih ke tugas, divisi gitu kan. Kalau sekarang himpunan nih. Betul, kita mikirnya tuh udah lebih luas lagi dan lebih gede lagi adalah di bagian departemen, badan gitu kan. Yang dimana kita tuh harus belajar juga kayak kan keuangan kita nggak megang ya, tapi bagaimana caranya kita bisa tahu juga gitu kan. Memposisikan diri di situ juga. Iya, betul, memposisikan diri di situ, dan itu komunikasi satu, dan juga adalah dapat mempertahankan si pengurusnya ini gitu loh. Maksudnya kita sebagai ketua himpunan itu harus bisa menyemangati juga, walaupun kayak kita tuh dalam keadaan terpuruk gitu kan.
kita nggak boleh mempengaruhi orang lain. Bagaimana orang lain juga merasa enak di kita tuh, gitu sih. Dan keluhan apa selama memimpin himpunan? Keluhan ya, waduh, keluhan sih sebenarnya adalah butuh support dari teman-teman, dari masyarakat. Oh, itu sayang banget teman-temannya. Ya, butuh support dari masyarakat itu, karena kita himpunan, kita pengurus gitu kan, kita pengurus nih gitu kan, dan himpunan itu kan mahasiswa juga ya dari masyarakat, tapi mendedikasikan dirinya untuk bekerja di dalam Ormawa gitu kan, organisasi mahasiswa yakni himpunan. Dan pastinya kita buat proyek atau acara itu ya butuh support juga dari si masyarakatnya. Paling kayak gitu sih. Kalau Bang Ivan gimana Bang? Sulit kan? Apa maksudnya ngurus himpunan susahnya seperti apa dan keluhannya? Namanya kan juga mimpin, mungkin kalau tadi ini nyambung ke body sedikit ya. Kalau jadi project officer itu kan mungkin ada beberapa cuman segelintir panitia ya. Kalau ketua himpunan, namanya juga ada ketua kan. Dia meskipun juga bukan berarti cuman hanya pengurusnya sebenarnya ya. Sebenarnya dalam konteks ini dia bukan cuma hanya pengurusnya, tapi kalau di arsitektur itu ada terjadi apa, justru dia juga terlibat di dalamnya gitu. Nah itu gimana coba cari jalan keluar gitu kan? Gimana coba nyari keputusan yang baik seperti apa? Problem solvingnya lah ya. Gitu. Dan juga komunikasi benar kata dia. Ya komunikasi itu penting banget. Karena kalau tim ya, kita kan tim gitu kan. Kalau nggak komunikasi, gimana ya? Kayak gimana gitu. Harus cekcokan dulu nih, baru bisa ketemu jalan tengahnya. Ya. Kalau gue terapin di kepemimpinan gue sih, kan orang kadang mikirnya ketua nih cuma nyuruh-nyuruh doang ya. Ketua nggak mau ngedengerin ya. Gue berusaha ada di situ. Oh, oke. Jadi listener lah ya. Mungkin dia kerasa waktu dulu dari gue open sama semua pengurus gue. Mungkin ada beberapa gue batasin karena kan kuping gue cuma 2 nih. Kuping gue udah banget. Gak mungkin dong setiap hari gue jadi call center. Itu bener sih. Dia customer service sumpah. Itu dari pengurus kita doang. Belum ada masyarakat. Him nih gimana? Him gimana? Kita call center. Kita berusaha buat seperti itu gitu. Mungkin itu pertama buat ngedengar gitu. Tapi keluhannya apa aja? Sebenarnya yang harus ditekankan itu kayak kita kan dipilih atas dasar masyarakat yang memilih ya. Dan juga pengurus-pengurus yang lain gitu. Kalau emang dia sudah percaya dengan kita, ya kita harus ngelakuin bareng-bareng gitu. Kita kan masuk ke sini buat bareng-bareng, tujuannya bareng-bareng juga kan, kita tujuannya yang sama. Ya kita harus kerjakan, nggak mungkin gue doang, gitu kan. Lu juga harus ikut andil, dan kita ini urusan kita. Gitu. Ini himpunan kita. Itu sih yang gue terapin gitu. Keren banget guys. Next question. Ini masih cukup nih waktunya? Masih. Buat Kahim mah. Special episode. Iya. Terakhir belum ya? Masih belum. Masih ada 3 lagi. Amanda Saika. Kira-kira kesulitan apa yang paling sulit saat bergabung Himars? Kesulitan maksud dalam saat bergabung apa? Menurut abang gimana? Kesulitannya ya? Misalnya kayak gue bergabung Himars, kira-kira sulitnya apa? Iya. Mungkin lebih ke kayak baru pertama kali join himpunan gitu kali ya. Kayak mungkin belum familiar mungkin dari atau. Kalau gue sih mungkin ini ya. Apa karena gue dibawanya enjoy kali ya? Oh iya, jadi gak kali ya? Iya mungkin gak gitu kan. Mungkin sebagian dari passion gue juga. Cuman kalau buat masalah kesulitan mungkin kan kayak kita ada acara nih, tapi kita ada juga acara sendiri gitu. Nah mungkin itu sih yang menjadi kayak aduh nih jadi siapa nih yang harus diinin gitu kan, di harus pilih ya gitu kan. Itu juga termasuk kesulitan juga kan. Dan itu yang kesulitan ya pas mau jadi Kahim gimana balik lagi? Karena kan itu sebenarnya tanggung jawab jadi Kahim itu mungkin kelihatannya kayak dia tinggi banget, tapi iya memang ada benarnya juga gitu kan. Tapi kita kan harus mengukur juga ya gimana mampunya, gimana apanya. Nah mungkin itu sih yang kesulitan yang gua itu pas saat bergabung itu pas kelasnya pas mau naiknya, justru bukan pas mau bergabung. Justru gua bergabung malah enjoy banget. Oke. Jadi Bang Bodi gimana? Saat bergabung ya, kesulitan saat bergabung. Kalau saat bergabung, kalau gue mikirnya lebih ke awal, yakni
apa namanya, ini kan namanya organisasi juga ya. Iya. Soalnya kalau dilihat dari track record, sebenarnya gue waktu SMP dan juga SMP, SMA itu join organisasi juga, OSIS lumayan lah menjabatnya juga gitu ya. Dan juga ada dewan penggalang saat SMP juga. Jadi secara organisasi nggak yang apa namanya kosong banget lah gitu. Jadi masih familiar gitu kan. Cuman pasti ada perbedaan di sekolah sama di kampus. Ya. Itu pasti ada perbedaan. Abang SMA ini OSIS. Iya, SMP dan SMA OSIS tuh. Oh iya. SMP juga dewan penggalang juga. Masing-masing 2 periode. Apa? OSIS Oh, dulu ya? Modok tuh ada OSIS. Ada namanya BEM sih, tapi itu sebenarnya kurang lebih sama masih. Oh. Ya. Saat di sekolah lah. SMP SMA juga tuh. SMP SMA gitu. Oh iya. Terus Bang? Nah, perbedaannya adalah ketika udah menjadi mahasiswa itu pasti lebih lepas gitu loh. Suara juga pasti lebih, suara ini dalam arti bukan suara omongan ya. Suara Opini itu lah ya. iya opini itu lebih luas juga. Kita berpikir pasti lebih kritis juga. Kita udah dewasa juga pasti lebih, dunia tuh bisa kita capai semua loh gitu loh. Ya, luasnya tuh seperti itu ya. Ya. Dan kesulitannya adalah menyesuaikan antara workflow-nya saat di OSIS dan juga workflow-nya di organisasi kampus. Kayak gitu sih sebenarnya kalau sulit saat bergabung. Iya. Ini Jauh nih ya. gue ada tambahan sih sebenarnya. Gue baru Apa? kepikiran ternyata sulitnya apa. Ini mungkin agak nggak keluar sih, cuman gue khawatirnya adalah menyinggung pihak ya. Mungkin karena perbedaan juga, jujur tadi sama kayak Bodi. Mungkin karena waktu gue dulu di OSIS di SMA itu kan mungkin fasilitas itu gampang ya. Gitu kan, misalnya kayak gue butuh nih Dari guru juga gampang gitu ya. gue butuh buat akomodasi gitu kan, gue butuh buat jam kosong atau kan gue butuh perizinan gini gitu kan, gampang kan karena kita juga punya apa namanya benar-benar tanggung jawabnya langsung dekat nih. Langsung. Nah, kalau ini kan mungkin beda ya workflow-nya itu gimana kan, sistem Ya. birokrasinya juga beda. Nah mungkin yang pertama kali yang gue rasain itu karena apa? Berarti kan Bundar tuh sebenarnya fasilitasnya banyak ya. Ya. Cuma ternyata di saat itu adalah mungkin ini ada aspek lain gitu kan. Jadi perizinannya itu agak diperketat. Itu yang menjadi kesulitan waktu itu. Kita buat menyelenggarain acara waktu gue pengen itu cukup sulit waktu itu. Mungkin kan kalau sekarang kayak Archivers kemarin udah bisa dihapus. Oh iya. Ya. Zamanku susah. Susah justru lebih ya mungkin itu jatuhnya jadi mungkin sekarang udah solve ya jatuhnya. Iya. Nah, itu mungkin alhamdulillah Alhamdulillah banget beres sih. gitu kan. Iya. Nah, mungkin waktu gue pengen itu sih yang sulit. Gue tidak expect kalau ternyata agak ketat buat masalah fasilitas gitu. Karena kan ada birokrasinya ya, kalau Iya, kita mengajukan fasilitas kampus tuh ada birokrasi. Kalau di sekolah kan langsung ke pembina OSIS, Pak saya mau ini Pak, gas. Iya. Pak saya mau ini Pak, gas. Cepet banget Ya, gitu kan. ya, Sekarang kayak ya betul. Dan juga kampus ini kan maksudnya nggak jurusan kita doang. Ya. ya Banyak, yang membuat guys. sulit itu sebenarnya itu ya membuat sulit, tapi sulit nggak banget teman-teman selagi kita bisa prepare Nah, gitu. sama komunikasinya. Nah, itu kan juga Ya. makin lama kan sistem bakal beradaptasi juga. Betul. Iya. Alhamdulillah. Pencapaian terbaik lah ya. Iya. Next lagi. Oke. Dari Felicitas _Putri. Apa harapan untuk Himars ke depannya dan pesan untuk pengurus Himars selanjutnya? Wah, betul. Harapan untuk Himars ke depan sih kalau dari gua adalah Himars nih bisa semakin maju lagi. Amin. Amin. Program kerjanya juga lebih dimajukan lagi. Kita udah punya segini, ya next tahun tuh harus segini di atasnya gitu. Setidaknya stagnan atau enggak di atasnya. Jangan sampai turun gitu, teman-teman. Dan programnya juga maksudnya dibuat lebih menarik lagi gitu ya. Mungkin menyesuaikan dengan zaman yang ada gitu kan. Karena kita nggak bisa libatkan melihat 10 tahun yang lalu seperti apa. Ya. Kan udah beda zaman ya gitu kan. Jadi kalau yang kolot-kolot kayak gitu kan takutnya udah nggak bisa kita terapkan sekarang. Iya, gitu iya. kan. Pasti menyesuaikan Setuju, zaman setuju, gitu. iya. Dan pesan untuk pengurus, berarti ini untuk teman-teman pengurus ya. Kalian lebih semangat lagi ya. Ya walaupun sekarang udah semangat juga teman-teman. Lebih semangat lagi, komunikasinya ditingkatkan. Everything ya, pokoknya intinya semangat yang gue maksud ini universal ya guys. Yes. Pengurus Oke. ini yang Oke, gue maksud Bang. ini universal nih. Lu Oke, ada Bang. nih ya. Itu ya semangat dan apa namanya komunikasi ditingkatkan dan lebih kritis lagi boleh gitu. Intinya kita harus solid lah teman-teman gitu. Solid. Harapannya untuk Himars ke depannya dan pesan untuk pengurus Himars selanjutnya. Mungkin
Himars itu kan dia itu ada dalam mewadahi masyarakat arsitektur, gitu kan? Yang berkaitan dengan arsitektur itu sendiri. Ya. Gitu. Mungkin harapannya adalah Himars ini bisa terus ada buat masyarakat dalam ya pokoknya berhubungan dengan arsitektur gitu. Apalagi yang kemarin itu ke studio Atelier. itu justru itu yang harus sering-sering. Itu seru banget. Iya. Mereka Itu nggak ngasih plakat, ngasih BCA 3 Kak. Baru bagus banget desainnya. Isi juga nggak bisa padahal. Itu Kalian jadi yang punya itu rekomendasi? fun banget sih. Iya, fun banget kan. Iya. Nah, kalian yang punya rekomendasi studio lagi boleh komen di bawah. Iya, teman-teman. please banget kita kunjungan lagi. Kunjungan ke studio mana, teman-teman? Dan juga studio itu bukan kunjungan buat dari pengurus-pengurus doang. Betul. Itu open ke masyarakat. Itu Iya, kita open ke masyarakat luar Soalnya juga. kalau kayak gitu-gitu itu tuh nggak ada di mata kuliah kan. Maksudnya Iya. kita kan setahu kita kan cuma teori. Dan Iya. tau gak sih yang kemarin itu dosen tuh tertarik banget kan kemarin kita Iya. bawa Budinta Itu. dan beliau nih sungguh enjoy juga kayak oh wow gitu loh seru Itu berhubungan banget. sama pesan selanjutnya untuk pengurusnya gitu. Oke, gimana tuh, Bang? Nah, Pesannya. Iya, pesannya adalah ini kan arsitektur gak berbicara tentang mahasiswanya juga ya. Mungkin bisa selanjutnya itu dilibatkan dosennya, Ya. gitu kan. Maksudnya kayak mungkin ada beberapa yang emang perbedaan umur dan perbedaan pikiran atau gimana kan persepsi. Itu mungkin tapi dengan kayak gitu tadi Budinta, mungkin ada beberapa dosen juga, Iya. dia bisa diajak kerja sama. Maksudnya ini Iya. kan kita berbicara tentang arsitektur kan. Gak mungkin juga lah mereka Iya. kayak ngapain sih gitu kan. Sebenarnya juga nggak mau dosen itu feel left out sama murid-muridnya juga. Iya, Jadi iya, kayak gitu. ini tuh sekarang tuh kalian lagi ada apa sih gitu loh. Iya. Nah itu sebenarnya juga. Sebenarnya ya harapan gua buat Himars itu kalian ini kan sebagai pengurus ya kan, sebagai pengurus itu kan ngejalanin ini, gue yakin ada sesuatu yang ingin kalian carilah gitu. Kalian kerjain apa seluas mungkin lah, maksudnya kayak all in lah gitu Iya. katanya. Karena nggak ada yang apa lu masuk ke himpunan itu nggak ada yang bisa gue dapet apa nih, enggak, tapi lu mau cari apa nih Himas. Iya. Itu sebenarnya kalau pikirnya di situ gitu. Buat kedepannya sukses selalu sih, harus tetap naik Oke, gitu. thank you Dan banget. Arsi itu ya biar anak-anak tuh bisa lebih kenal Arsi gitu. Ya. Karena emang arahnya himpunan juga kan ke jurusan ya sebetulnya Iya. akademik betul lah Akademik benar banget. gitu. Gitu. Oke, Lanjut, ya. thank you so much Bang. Oke, lanjut Bang. Ya lagi nih yang nanya lagi. Oke. Nah, dari Jessica gitu kan. Dari Olive. Sebelum jadi ketua, bayangannya gimana? Setelah dijalanin sama nggak? Sudah pasti beda. Sudah pasti beda. Pasti beda. Tapi bedanya bukan dalam arti konotasi yang buruk ya gitu. Iya. Maksudnya kayak Mungkin kayak oh ya, gue gitu pikir ya. tuh kayak aduh nggak bisa nih gitu. Eh, Gue tuh masih stay di zona nyaman gue. Gitu. Takutnya kalau kayak Iya, keluar gue tuh takutnya kayak gimana ya gitu. ntar gimana ya, abang-abang gue pada support nggak nih, teman-teman gue pada support nggak nih gitu kan. Iya. Tapi ternyata pas gue jalanin ya, ternyata emang karena ini emang ada itu buat masyarakat itu sendiri gitu kan. Ya, malah gue terbantu banyak gitu loh. Oh iya. Iya gitu. Jadi emang kelihatannya adalah tanggung jawab yang berat dan itu memang benar. Tapi bukan berarti itu menjadi tanggung jawab yang lu takut buat ambil nih. Ya. Gitu. Itu sih. Take kalau the dari next gua. step lah ya. Betul. Oke. Sebelum jadi gitu bayangannya gimana setelah jalanin sama enggak? Ya benar tuh biarnes itu berbeda ya teman-teman yang berbeda. Iya. Iya. Tapi waktu gue pribadi sebelum waktu itu berencana ya masih dalam rencana diskusi untuk naik gitu kan. Bayangan sih sebenarnya udah dapat ya, maksudnya negatif positifnya tuh sebenarnya kita udah bisa mikir gitu loh. Untuk setelah jalanin sama atau enggak, sebetulnya untuk gue pribadi merasanya itu nggak beda jauh bang, nggak beda jauh dari yang udah kita pikirkan ya, kita pikirkan berarti seperti lu ini. udah ada bayangan dulu ya Bang itu ya? Betul, dan itu sebenarnya nggak beda jauh sama yang terjadi sekarang gitu berarti kan. 11-12 sesuai ekspektasi lo? Enggak 11 12, 10 5, 10 13 lah. 10 13 Cuma masih gimana? Enggak 11 12, bedanya 3. Iya. 13. Gua kira 10.30. Kalau itu jauh. Nah, pas jalannya juga ya demikian, yang kekhawatirannya tadi benar dari teman-teman support atau tidak, dari pengurus yang bisa ikut arahan kita atau tidak gitu kan. Dan
ya udah pas jalanin udah begitu aja gitu. Balik lagi ya bagaimana kitanya juga sih, ketuanya juga gitu kan, karena memang Harus ada yang malain. betul, memang harus ada yang malain Dan namanya juga harus ada yang ikut, maksudnya nggak ya kalau malain doang juga dia sendirian berbuat apa juga Iya. gitu kan. gitu. Gak bisa jalan dong. Gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Jadi ketua bayangannya setelah jalanin sama apa enggak, intinya beda. Iya, tapi ya pas dijalanin ternyata nggak sulit, maksudnya nggak Nggak sesulit nggak yang banget gimana. sih. Sulit mah ada tetap, Iya. gitu kan. Tapi kan gimana kita buat menyikapi, Betul. gimana kita buat nyari Masih bisa di-manage solusinya, lah ya. gitu kan. Iya, benar-benar. Di-manage. Ya karena ya sama hal seperti kayak kita pengen masuk himpunan pas pengurus muda, takut tugas keteter lah, takut apa, jalanin aja gitu, jalanin aja. Lama-lama tuh kita punya workflow-nya sendiri, akan terplotting loh setiap minggu nih. Kalau saya sih sebenarnya minggu ya. Hari Senin tuh berarti kuliah full banget kuliah, misalkan Selasanya free, berarti gue fokusnya apa nih untuk Iya. kerjain tugas atau untuk himpunan kayak gitu sih. Oke. Next nih ya, Yes. last question ya. Last question guys. Baca pertanyaan sendiri ini. Tapi waktu ini gue tujuan Bang Ivan sih. Oh ya udah, nanti khusus. Iya, Bang Ivan ini Nanti khusus buat Bang Ivan guys. Ya. Apa tuh Bang? Gimana rasanya sih Bang? Jadi demis. Jadi Demis. Jadi demis Bang. Gimana Oke. rasanya Menarik jadi tuh. demis? Udah beres ngejabat ya. Sebenarnya ketua itu kan apa ya, tanggung jawab itu sebenarnya bukan cuma hanya pas ngejabat. Gimana Harus ada coba tanggung dia jawab. membentuk pemimpin yang baru Ya. gitu. Oke. Ini yang sebenarnya harus benar-benar ketua tuh dia berhasil jika dia menciptakan pemimpin yang baru gitu loh. Dan gue ngerasa mungkin ya alhamdulillah so far so good lah ya. So far so good lah. Cuman kalau rasanya jadi demis ya mungkin karena emang banyak kesibukan juga di belakangnya Iya. gitu kan, nggak terlalu sering juga ke himpunan. Tapi kalau bicara tentang tingkat 4 emang sulit ya. BTA ya masuk tugas akhir. Iya, tugas akhir ternyata sulit juga. Gitu. Tapi bukan berarti jadi halangan gitu. Iya. Nangis-nangis dikit nggak Oh, apa-apa. iya, sedih. Gitu, nangis-nangis dikit nggak apa-apa. Gitu. Ya, udah sih nggak ada apa-apa sih sebenarnya kalau habis jadi demis. Gitu. Gue tambahin kali ya. Ya boleh. Masih cukup ya, bentar doang. Tapi abang merasa puas gak terhadap periode yang abang pimpin kemarin? Kalau gua sebenarnya banyak beberapa yang gua sesalin justru. Oh. Kayak, gua seharusnya bisa lebih ini nih. Gua harusnya bisa lebih keras. Gua harusnya bisa mimpin lebih ini. Iya. Gitu kan. Tapi kan hal-hal seperti itu kan yang ada bisa lu ambil doang hikmahnya gitu kan. Oh iya, iya, iya. Jadi pelajarannya kayak, oh ternyata gua tuh masih terlalu baik loh sama orang Iya. gitu loh. Coba gua kontrol lagi kayak, gua harus bisa mana yang gua tegas, mana yang gua harus bisa ngomong secara lembut. Oh, Gitu. Abang-abang Kahim ini kurang baik apa sih? Kita masih ada last one question nggak dari gue nih? Wah, Boleh nggak? ini adalah MC-nya sendiri ya. Nih, Gimana? so gue mau nanya nih buat Kahim-Kahim kita nih. Apa ya? Gue jadi lupa. Apa deh? Apa ya? Gue ngomong siapa ya? Dia siapa? Kok gue lupa? Yang ini IPK. Iya. IPK Kahim. IPK tuh bisa naik apa karena kalian Kahim atau gimana? karena kalian IPK-nya bagus. Nah, iya itu. Oh. Gimana tuh? Kan nih berdua kan IPK paling tinggi nih. Emang dia coba dicek dulu lah di Nih, webnya Bang, mahasiswa. ya. Bang. Coba cek di webnya mahasiswa lah biar Enggak, kita mau mahasiswa biasa. mahasiswa biasa. Tapi kelihatan sih spiritnya tuh banget. Maksudnya kayak positif, terus kayak caring juga, kayak sosok apa Kahim. Jadi apa pertanyaannya? Gimana bisa intinya jadi kahim terus IPK bisa tinggi ya? Iya. Apakah ada pengaruhnya ketika jadi kahim tuh Iya. IPK-nya bisa tinggi gitu Oh, ya? iya. Dorongan Biasanya kan apa? kalau yang kita di pikiran kita itu kan kayak, wah kalau Kahim ini udah pasti dia akan basket, dia IPK-nya paling tinggi, dia anak ini gitu kan ya? Semuanya lah ya. Iya. Nanti benar tuh. Oh, ternyata memang benar adanya seperti itu. Sama ini juga. Makanya yang gue bilang. Ya. Sebenarnya gini teman-teman. Kalau gue pribadi ya, berprinsipnya adalah lu punya tujuan itu harus, lu punya prinsip itu harus. Tapi
lu punya tujuan juga harus, memang hidup harus punya tujuan, harus punya prinsip. Tapi tujuan itu lu nggak bisa yang betul-betul apa ya sebutannya ya, saklek banget pengen itu. Karena semakin pengen kita gapai, itu tuh justru malah menurun gitu loh. Itu kalau yang gue rasain, dan mungkin teman-teman ada yang berbeda mungkin ya, karena itu balik lagi ke dalam sejarah hidupnya kalian. Nah, Dari zaman Nabi Adam. nah, karena yang gue rasain sekarang, aku pengen ini banget nih. Wah, ambis banget, gue pengen jadi ketua, Itu tuh justru malah nurun, gitu. Pun kayak pengen nilai bagus, ambis segala macam. Tapi dalam pelaksanaannya, kalian berbuat yang tidak seharusnya gitu loh, curang atau lain sebagainya, itu justru akan membalikan gitu loh. Karena balik lagi itu hubungannya dengan alam. Kalau menurut gue ya, itu hubungannya dengan alam. Jadi hubungan kita dengan alam gitu loh. Jadi menurut ini balik lagi ya, kalau prinsip gue, lu punya tujuan, lu gapai pelan-pelan. Terapkan bagaimana lu setiap langkah lu tuh ngebuka sayap lu dulu gitu loh. Bukan pasti lah lu ya. begini, tapi lu ngebuka sayap dalam artian tuh adalah ngelihat teman-teman lu dulu gitu loh. baru. Iya. Orang biasanya dari perangkat, ya kan? Iya, biasanya gitu baru ya. Dia berjalan belum bisa sudah terbang. Iya. Makanya sayap sih kalau gua gitu loh. Jadi ngerangkul sesalah gitu loh. Kalau gue sih gitu ya. Makanya ketika yang dapat IPK ini itu gua nggak expect sama sekali. Iya, terutama semester 1 gitu kan, gue bisa dapat segini tuh gue nggak expect, karena gue berpikir gue bisa settle gak ya di arsitektur tuh, gue bisa settle gak ya, masa ya gue tengah jalan pindah gitu. Gue sempat ada berpikiran seperti itu karena melihat dari orang-orang kata tuh, wah arsitek begini Ya, udah mandang jelek gitu ya. Iya, makanya setelah ya 1 semester, wah puji Tuhan nih, semester 2 puji Tuhan nih, semester 3 puji Tuhan, sampai sekarang sih gitu. Alhamdulillah. Nah, kalau Bang Ivan dari jalan dulu nggak sayap. Nah, kalau dari gua mungkin ada kaitannya juga waktu gua dulu SMA. Itu kan SMA kan zaman-zamannya apa, kayak kita nih mau masuk kuliah mana nih gitu. Oh Kuliah iya, mana, gitu kan. bingung nih. Mau jurusan apa gitu kan, kuliah apa gitu. Nah, di waktu itu kan kita kayak kita kan impian udah pasti utama itu kan negeri. Ya kan, gimana caranya negeri ini paling bagus ya kan. Yang univ tetap lah ya. Iya, univ top gimana. Terus ada beberapa kayak temen gua tuh, gua kayaknya emang udah swasta aja kali ya gitu ya, kayak udah hopeless lah gitu atau gimana gitu kan. Nah, waktu itu gua tuh ingat banget, gua pernah ngomong ke temen gua gini, lu mau kuliah di mana? Itu nggak ngaruh. Siapa tuh? Gue lupa siapa. Gue sepakat sama ini, lanjut dulu Bang. Lu nggak masalah lu kuliah di mana, tapi apa yang lu lakuin pas lu kuliah. Anjay. Itu gua ngomong waktu itu. Ini gua nggak tahu kenapa, emang mungkin takdirnya seperti ini, gua disuruh membuktikan. Buktinya. Gua nggak masuk negeri, ya kan, gua dapetnya swasta gitu. Bukan berarti gua nggak bisa apa-apa juga kalau gitu kan. Ya udah, dari situ gua kayak, oh ini berarti tandanya apa yang memang gua ucapkan gitu, gak cuma sebesar gua membesarkan hati teman gua gitu. Emang ada kalanya itu terjadi dalam diri gua dan gua harus membuktikan gitu. Apa yang gua lakukan itu ya harus yang terbaik lah gitu. Bukan berarti buat kayak biar orang tua gua bangga, biar gua tenar apa gimana gitu, enggak. Itu buat diri gua sendiri gitu loh. Apa yang gua kerjakan sekarang itu sampai saat ini itu nggak ada kayak demi dia, demi ini, demi itu gitu. Demi lah itu. Oke. Allah Akbar subhanallah. Oke, demi gimana? Buat gue sendiri nih, dalam rantang gue dulu mikirnya 4 tahun tuh lama loh. Iya. Terus jalannya cepet ya? Ini modal tingkat 4 ternyata. Iya. Maksudnya ternyata banyak hal-hal yang emang itu tuh waktu berjalan cepat, tapi ya apakah lu bisa memanfaatkan waktu itu dengan baik? Nah itu sih yang gue terapkan. Iya. Gue setuju sama statementnya Bang Ivan. Kuliah di mana aja bebas ya, gitu ya, nggak ngaruh lu kuliah di mana aja. Nggak ngaruh. Dan ini gue sepakat, dan ini gue buktikan juga. Awalnya memang gue negeri, SNM SBM gue negeri, dan gue ditolak. UI, Undip, Unbrau, gue ditolak. Dan sempat pengen coba jalur mandiri, cuman kayaknya wasting time dan wasting money juga gitu ya. Kayak nggak, masa simak UI aja berapa sih? 700 apa berapa waktu dulu ya? Apa jutaan gitu? 500. Ya pokoknya segitu dah. Tapi lumayan ya. sekarang yang kemarin gue juga udah naik kok. Udah naik ya. Iya. Dan itu makanya Lu nggak galau sekali kan?
Apa? Ini betul terusnya kayak lu dalam kan. Tahun Di poin apa? Iya. Iya di tahun yang sama dan kan emang Gue ngulang setahun gue. Oke. Iya iya. Lu Dan- kayak Mm. ini kayaknya gue masih bisa sih negeri nih. Coba ya. Tahun selanjutnya. Tahun kedua ya. Dan juga emang kayaknya Iya. Memang awalnya bener gue pengen negeri banget, ya pengen negeri banget arsitektur gitu kan. Tapi alhasil dapetnya di swasta dan di situ gue mulai berprinsip bahwa lu kuliah di mananya bebas, tapi lu bener-bener kulik banget, lu bener-bener gali banget apa yang bisa lu masukin, lu jadi aslep, lu jadi asdos, lu jadi masuk ormawa, lu ngurus apa, lakuin. Pengalaman lah ya. Betul. Kita masih S1 juga kan, maksudnya masih sarjana 1, belum yang S2. Kalau S2 kan mungkin udah akademik banget ya. Iya. Organisasi juga mungkin enggak ya gitu ya. Ini setahu gue ya, sorry kalau salah teman-teman. Iya. Di S1 tuh bener-bener kayak, nah ini udah zamannya lu nih, Iya. udah waktunya lu nih gitu. Jadi nggak hanya berkiprah di dalam akademik saja, kupu-kupu, kuliah pulang, tapi coba juga untuk lihat dari sisi lainnya teman-teman. Dari organisasi ataupun kegiatan lainnya gitu. Jadi nggak pulang-pulang aja. Dah, itu dari gua. Iya. Lama ya. Wah, udah. Oke. Iya. Sorry deh. Sorry. Enggak, we have so much fun. Cuma gue gak expect banget kayak kita tuh kayak banyak pandangan juga. Maksudnya kayak buat referensi juga sih. Maksudnya kayak siapa nih next kahim? Wis. Itu menjadi pertanyaan selanjutnya. Asik, ya udah. Oke, segini aja dari episode kita. Thank you so much, gue Kai. Dan ini Bang Ivan sama Bang Bodi. Oke, see you guys. Bye-bye. Bye. Thank you guys. Thank you very much. Mantap Kominfo. Mantap Bimas. Ya.